Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Reski Prameswari dari Prodi Manajemen B Sore. Di sini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Sumardi SEMM. Soal yang pertama adalah bagaimana sebuah ilmu ekonomi Islam itu dapat dilahirkan oleh sistem ekonomi Islam. Jawabannya, sistem ekonomi Islam secara sederhana merupakan sebuah peraturan, di mana pelaksanaannya berlandaskan dengan berbagai syariat, yaitu Islam, dan selalu berpedoman pada Al-Quran maupun Al-Hadis. Hal ini meliputi kegiatan seperti simpan pinjam, investasi, dan bermacam kegiatan lain. Sistem ekonomi ini diciptakan agar umat Islam bisa tetap melakukan kegiatan ekonomi dengan baik dan benar dan terhindar dari semua sifat buruk seperti riba, zalim, ikhtiar, haram, dan masih banyak lagi. Semuanya dijelaskan dan diatur secara terperinci dalam sistem ekonomi Islam. Konsep Islam dalam berbagai persoalan seperti produksi, distribusi, hutang piutang, pendapatan, serta belanja negara termasuk ke dalam sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam seperti halnya dibahas pada buku Sistem Ekonomi Islam di bawah ini. Cara pemilikan hak harta dalam Islam Al-Miqyah. Dalam Islam, kedudukan harta termasuk ke dalam hal yang sangat penting. Hal ini dibuktikan dari adanya berbagai pendapat, namun semuanya merujuk pada suatu ketentuan, yaitu pada akhirnya semua harta adalah milik Allah Ta'ala. Islam juga memberikan perlindungan kepada para pemiliknya. Pemanfaatan. Nabi Muhammad sendiri sangat amat memperhatikan pemanfaatan harta dalam Islam, karena jika sampai terjadi mubazir atau penimbunan harta, hal tersebut sama saja mendatangkan dosa dan akan mempersulit hisab di akhir kelak. Semuanya harus dipergunakan dengan baik dan benar. Pertama, penunaian hak. Selanjutnya adalah penunaian hak, maksudnya adalah setiap muslim yang memiliki harta wajib untuk menyumbangkannya untuk zakat sesuai dengan aturan syara. Jadi tidak ditimbun untuk kemudian didiamkan, maksud disimpan dan memperkaya diri sendiri, hal tersebut tidak dibenarkan. 2. Merugikan pihak lain. Sebaik-baiknya harta adalah yang berguna bagi sesama, bukan justru mendatangkan mudarat. Jika sampai terjadi demikian hanya hal Anda sudah meremehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu jangan pernah hilang atau kabur dari kewajiban membayar pajak untuk sesama, sekolah, sedekah, dan berbagai macam kegiatan berbagi lainnya. Hal ini juga dimaksudkan agar tidak mudah terkena penyakit riya atau bangga terhadap harta tersebut dan menjadi sombong. 3. Kepemilikan secara sah. Selanjutnya adalah harus memenuhi syarat kepemilikan secara sah. Hal ini bertujuan agar orang-orang tidak mendapatkan hartanya dari barang rampasan atau jarahan. Semuanya murni karena kerja keras masing-masing. Dengan begini tentunya pembagian juga tetap bermanfaat. 4. Penggunaan berimbang. Terakhir, Islam selalu menganjurkan umatnya untuk benar-benar menggunakan harta dengan imbang. Jangan sampai hanya berat sebelah atau lalai dalam melaksanakan tugas kewajibannya seperti zakat, sedekah, dan berbagi kepada sesama. Sungguh Allah tidak menyukai hal tersebut. 2. Jelaskan latar belakang kemunculan lahirnya sistem ekonomi kapitalisme. Dilansir dari Britannica, kantong-kantong kapitalis sudah ada di Eropa abad pertengahan. Perkembangan kapitalis dipelopori pertumbuhan Inggris selama abad 16, 17, dan 18. Munculnya kapitalisme ini telah tunduk pada berbagai posisi ekonomi dan sosiologis. Meskipun semua setuju bahwa itu lahir pada abad ke-15 di Eropa, krisis feodalisme sistem sebelumnya memberi jalan kepada kapitalis baru. Karakteristik mulai terlihat dari sejarawan di akhir abad pertengahan. Pada saat kehidupan ekonomi berpindah dari pedesaan secara kota dan sementara. Perkembangan perdagangan dan perekonomian. Pada abad pertengahan dan awal era modern terjadi peningkatan dalam perdagangan dan perniagaan di Eropa. Perdagangan lintas benua, penjelajahan laut, dan penemuan jalur perdagangan baru membawa kemakmuran kekayaan bagi negara-negara seperti Inggris, Belanda, Spanyol. Ini mendorong semakin banyak orang terlibat kegiatan bisnis dan perdagangan.
Revolusi industri pada abad ke-18. Revolusi industri dimulai Inggris dan menyebar ke seluruh Eropa dan Amerika Utara. Perkembangan teknologi seperti mesin uap, mesin tenun mekanis mengubah cara produksi barang. Perubahan ini membawa keefisienan yang lebih tinggi dan meningkatkan produktivitas. Revolusi industri memicu urbanisasi di mana orang-orang meninggalkan pedesaan untuk bekerja di pabrik-pabrik dan di kota-kota. 3. Bagaimana mekanisme pasar bebas ini mampu untuk memberi kemakmuran ekonomi bagi seluruh rakyatnya. Seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar tanpa campur tangan pemerintah atau pihak lain. Maka dari itu, pasar bebas adalah memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi, baik ekspor maupun impor, serta memberikan transparansi informasi yang berkaitan kuantitas, permintaan, dan harga barang. Dengan demikian akan tercipta stabilitas ekonomi. Selain itu, fungsi pasar bebas adalah memberikan pendapatan yang lebih tinggi kepada para pengusaha, serta memberikan peluang memajukan keahlian maupun metode produksi agar makin efisien. 4. Jika semua problem ekonomi mulai dari problem produksi, konsumsi, maupun distribusi telah dapat diselesaikan oleh mekanisme pasar bebas, apakah manusia perlu untuk melirik pada sistem ekonomi yang lain? Jawabannya perlu. Meskipun mekanisme pasar bebas memiliki potensi untuk menyelesaikan banyak masalah ekonomi, ada beberapa alasan mengapa manusia perlu mempertimbangkan sistem ekonomi lain. Kesenjangan sosial. Mekanisme pasar bebas mungkin efektif dalam mencapai efisiensi ekonomi, tetapi tidak selalu mengatasi kesenjangan sosial. Pada beberapa kasus, ketidaksetaraan pendapatan dan kesenjangan sosial dapat terjadi sebagai akibat dari mekanisme pasar bebas. Oleh karena itu, penting bagi manusia untuk mempertimbangkan sistem ekonomi, juga memperhatikan aspek keadilan sosial. Eksternalitas. Mekanisme pasar bebas cenderung tidak memperhitungkan biaya eksternal yang timbul dari kegiatan ekonomi. Contohnya adalah dampak lingkungan negatif yang mungkin timbul akibat produksi dan konsumsi yang tidak bertanggung jawab. Dalam kasus-kasus seperti ini diperlukan intervensi manusia, baik melalui regulasi pemerintah maupun sistem ekonomi yang mempertimbangkan dampak eksternalitas. Keamanan sosial. Mekanisme pasar bebas tidak selalu dapat memberikan jaminan keamanan sosial bagi individu yang rentan, seperti mereka yang menghadapi kemiskinan, pengangguran, atau kesehatan yang buruk. Dalam hal ini, perlu sistem ekonomi mempertimbangkan perlindungan sosial dan memberikan jaminan keamanan bagi warga negara. Tujuan ekonomi. Sistem ekonomi tidak hanya berkaitan dengan produksi, konsumsi, dan distribusi barang dan jasa. Terdapat tujuan-tujuan ekonomi yang harus diperhatikan, seperti kesejahteraan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan kualitas hidup. Manusia perlu melirik sistem ekonomi yang mampu mengintegrasikan aspek-aspek ini untuk mencapai keberhasilan yang lebih luas. Dalam rangka mencapai keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan tujuan-tujuan sosial, lingkungan, dan kesejahteraan manusia, seringkali diperlukan campuran antara mekanisme pasar bebas dan intervensi manusia, baik dalam bentuk regulasi, kebijakan publik, atau sistem ekonomi yang inklusif. Oleh karena itu, penting bagi manusia untuk melirik pada sistem ekonomi yang lain untuk memastikan keberhasilan secara menyeluruh. Yang kelima, dalam pembahasan ekonomi kapitalisme, kita sudah memahami bahwa baik problem produksi, konsumsi maupun distribusi akan mampu diselesaikan oleh mekanisme pasar bebas dan jelaskan. Jawaban, dalam pembahasan ekonomi kapitalisme, mekanisme pasar bebas dianggap sebagai cara yang efisien untuk menyelesaikan masalah produksi, konsumsi, dan distribusi. Mekanisme pasar bebas mengacu pada interaksi antara penawaran dan permintaan di pasar yang terhalang oleh campur tangan pemerintahan atau hambatan lainnya. Masalah produksi. Dalam mekanisme pasar bebas, keputusan produksi didasarkan pada sinyal harga yang
terbentuk dari interaksi antara penawaran dan permintaan. Jika suatu produk memiliki permintaan tinggi, produsen akan menerima sinyal ini dalam bentuk harga yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika permintaan rendah, harga akan cenderung lebih rendah. Produsen yang menginginkan keuntungan akan merespon dengan meningkatkan produksi produk yang diminati pasar dan mengurangi produksi produk yang permintaannya rendah. Dengan demikian, mekanisme pasar bebas memungkinkan alokasi sumber daya yang efisien berdasarkan preferensi dan kebutuhan konsumen. Masalah konsumsi. Mekanisme pasar bebas memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih barang dan jasa yang mereka inginkan. Konsumen dapat mengevaluasi berbagai pilihan yang tersedia berdasarkan kualitas harga dan preferensi pribadi mereka. Masalah distribusi. Mekanisme pasar bebas berdasarkan prinsip bahwa penghasilan dan kekayaan akan didistribusikan sesuai dengan kontribusi yang diberikan dalam proses produksi dalam kapitalisme. Pemilik faktor produksi seperti tanah, modal, dan tenaga kerja akan menerima imbalan yang sebanding dengan kontribusinya. Dengan adanya persaingan di pasar, faktor-faktor produksi tersebut akan diberi imbalan sesuai dengan tingkat permintaan dan penawaran di pasar. Meskipun akan ada perbedaan pendapatan dalam masyarakat kapitalis, mekanisme pasar bebas diharapkan dapat mendorong mobilitas sosial dan kesempatan bagi individu untuk meningkatkan pendapatan mereka melalui usaha dan kerja keras. 6. Sistem ekonomi Islam diturunkan tidak secara khusus untuk menyelesaikan problem kelangkaan. Problem produksi solusinya cukup diserahkan pada akal manusia. Menurut pandangan sistem ekonomi Islam, tanpa bantuan dari Islam pun, akal manusia dengan sendirinya akan mampu menyelesaikan problem barang dan jasa. Mengapa dapat dimiliki kesimpulan tersebut? Jawaban, dalam pandangan Islam, ekonomi Islam, masalah kelangkaan adalah fenomena alamiah yang tidak dapat dihindari. Sistem ekonomi Islam mengaku bahwa manusia perlu menggunakan akal mereka untuk memahami dan mengatasi masalah produksi yang timbul akibat kelangkaan sumber daya. Namun, sistem ekonomi Islam juga menganggap bahwa Islam yang sebagai ajaran agama memberikan pedoman dan prinsip-prinsip yang membantu manusia untuk mengatasi masalah tersebut. Selain itu, sistem ekonomi Islam juga mengakui pentingnya peran akal manusia dalam mengembangkan pengetahuan dan teknologi yang diperlukan untuk meningkatkan produksi barang dan jasa. Islam mendorong umatnya untuk mencari pengetahuan dan mengembangkan kemampuan intelektual mereka. Dalam kerangka ini, sistem ekonomi Islam memandang manusia dengan akal mereka dapat mencapai kemajuan dan inovasi yang membantu mengatasi masalah produksi. 7. Masalah yang mendasar dari ekonomi justru muncul ketika manusia sudah mampu memproduksi barang dan jasa tersebut, yaitu ketika barang dan jasa sudah berada di tengah-tengah masyarakat. Problem ekonomi mendasar adalah problem yang mengangkut distribusi dan barang dan jasa tengah-tengah manusia. Mengapa problem distribusi dianggap sebagai problem yang mendasar menurut ekonomi Islam? Dalam sistem ekonomi Islam, masalah distribusi dianggap sebagai masalah yang mendasar karena adanya prinsip keadilan sosial yang menjunjung tinggi. Prinsip ini melibatkan keadilan dan distribusi sumber daya, kekayaan, dan manfaat ekonomi di seluruh anggota masyarakat. Berikut adalah beberapa alasan mengapa masalah distribusi dianggap sebagai masalah mendasar dalam sistem ekonomi Islam. Kepemilikan yang adil. Sistem ekonomi Islam menekankan pentingnya kepemilikan yang adil. Menurut Islam, sumber daya alam dan kekayaan yang ada di dunia ini milik Allah dan hanya menjadi pemegang amanah yang bertanggung jawab untuk membagi secara adil. Oleh karena itu, distribusi yang adil menjadi prinsip utama dalam sistem ekonomi Islam. Baik, terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.